Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Blog Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di kesempatan kali ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas suatu berita dari Tempo, dimana yang judul beritanya kritik Jokowi jadi nominasi presiden terkorup OCCRP, peneliti ICW dapat ancaman pembunuhan. Jadi di berita ini dengan judul ini Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Fadil Al-Fahtan, mengatakan peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW mendapat ancaman pembunuhan setelah terkena doxing dari akun anonim di media sosial. Doxing itu terjadi seusai peneliti ICW bernama Diki Anandya mengomentari Presiden ke-7 Joko Widodo masuk dalam nominasi tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Fadil menyebutkan ancaman pembunuhan itu terjadi akibat nomor telepon tersebar. Jadi setelah datanya disebar, mulai muncul ancaman kepada Diki Anandya. Bahkan ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, kata Fadil saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Fadil bersama tim advokasi untuk demokrasi atau disingkat jadi TAUD dan ICW sudah melaporkan tindakan doxing yang menyasar Diki Anandya ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Perlaporan ini bertujuan untuk menceritakan peristiwa doxing itu dan meminta kepolisian mengusut hingga tuntas. Menurut Fadil, tindakan doxing itu tidak bisa dilihat hanya sebagai serangan cyber biasa. Dia mewanti-wanti adanya kemungkinan di kemudian hari yang berisiko terhadap keselamatan korban doxing itu. Bukan sekedar serangan digital, tapi ini juga harus dilihat sebagai potensi serangan fisik, sehingga kami meminta perlindungan otoritas ke yang berwenang, dalam hal ini Bareskrim Polri, sebagai penegak hukum, kata Fadil. Fadil menganggap doxing ini harus menjadi catatan yang serius bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara tersebut, sebab tidak jarang aktivitas doxing ini menjadi kekhawatiran bagi aktivis di masa kini. Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW, Tibiko Zabar, mengatakan pernyataan Diki soal Jokowi itu adalah representasi dari sikap ICW sebagai lembaga yang fokus dalam isu hukum dan korupsi. Namun, pernyataan ini justru berujung terhadap tindakan doxing kepada penelitinya. Masuknya nama Presiden Jokowi dalam OCCRP itu direspon oleh peneliti ICW lewat siaran pers. Kemudian langsung bersambut dengan upaya doxing seperti itu, kata Tibiko saat melaporkan kasus ini ke Mabes Polri Senin 13 Januari 2025. Tibiko menilai tindakan doxing yang menyebarluaskan data pribadi seseorang itu sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, kata dia, tindakan ini terkesan sebagai sikap anti-kritik terhadap pernyataan peneliti ICW yang menyinggung nama Jokowi sebagai nominasi terkorup versi OCCRP. Kami menilai doxing ini bagian dari upaya mengaburkan pesan atau kritik yang hendak disampaikan oleh ICW atau masyarakat sipil lainnya, ujar Tibiko. Adapun soal Jokowi masuk nominasi tokoh terkorup itu adalah hal yang lumrah dirilis oleh OCCRP.
Organisasi ini rutin menerbitkan laporan nominasi setiap tahunnya yang memuat kepala negara atau tokoh berpengaruh lainnya di dunia. Jokowi berada di urutan ketiga nominasi tokoh terkorup 2024 versi OCCRP. Setelah Presiden Suriah terguling Bashar al-Assad dan Presiden Kenya William Ruto. 3 tokoh lain yang masuk daftar yaitu Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India Gautama Adani. Ini tambah unik lagi nih. Jadi beritanya gila, judulnya ya. Gila, OCCRP mendapat ancaman bom setelah merilis Jokowi finalis tokoh korup 2024. Nah, OCCRP mendapat ancaman bom setelah merilis Jokowi finalis tokoh korup 2024. Tak lama setelah merilis daftar finalis tokoh terkorup 2024 yang menyatakan mantan Presiden Joko Widodo pada Selasa 31 Desember 2024, akun media sosial Konsorsium Jurnalis Investigasi Organis Crime and Corruption Reporting Project menerima ancaman sesumbar akan mengirim bom ke kantor OCCRP. Pengancam melampirkan video yang menampilkan pembuatan peledak rakitan. Pendiri OCCRP, Drew Sullivan, belum menyelidiki lebih jauh profil pengirim ancaman terhadap mereka. Tapi si pengancam mencantumkan Indonesia dengan bendera merah putih sebagai nama akunnya. Sullivan mengatakan, sebagian besar juri mangkal terhadap ancaman tersebut. Saya akan mencoba mendalami profil pengirim, kata Sullivan kepada Tempo pada Selasa 7 Januari 2025. Tim OCCRP juga mendapat kecaman dari para pendukung Jokowi. Mereka menyerbu akun OCCRP di berbagai media sosial setelah Jokowi masuk nominasi. Unggahan OCCRP mengenai pemimpin korup di akun Instagram resminya OCCRP pada Senin 30 Desember 2024 misalnya, banyak dikomentari tuduhan bahwa OCCRP sedang memfitnah Jokowi. Walaupun begitu, banyak juga komentar yang mendukung organisasi jurnalis itu. Nah ini ya, di X. Istilah Bahrawi, para penyembah berhala kecewa karena jagoannya tidak jadi juara. OCCRP mendapat ancaman bom setelah merilis Jokowi finalis tokoh korup 2024 12 Januari 2025 ya. Jadi ya kalau emang benar ya, kadang ya lucu juga karena itu kan tidak mempunyai kekuatan hukum. Cuman emang di saat media dunia atau media asing memberitakan kayak gitu, ya kadang kita sedikit malu, sedikit sedih juga karena sebagai pemimpin atau presiden kita ya. Tapi ya penilaian mereka mungkin ya memiliki ya yang sangat-sangat detail, karena selain polling ternyata dia kan ada jurinya juga bisa menentukan Jokowi masuk ke nominasi tersebut. Berarti kan ada pandangan-pandangan tertentu sehingga masuk ke nominasi tersebut. Cuman nah jadi sobat, jangan pernah penilaian luar itu tambah jelek ke kita ya, dimana biasanya udah ada dinilai bahwa pimpinan kita dinilai sudah korup, pas begitu ada ancaman pengoboman atau gimana tambah dicap lagi sebagai teror dan inti.
intimidasi gitu kan. Sedangkan kita selalu berteriak-teriak melawan terorisme, tapi tanpa kita sadari dengan ancaman kayak gitu, itu ya terorisme juga, mengancam gitu kan, mengancam teror sama orang-orang ICW, CCRP gitu ya. Semoga sobat lebih cerdas dan bijaksana lagi ya. Gimana sobat? Yuk tanggapi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan share video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.